Pengertian mengqashar salat adalah an tusallas salatu ar-rubaiyata raka'atain. Salat yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan mengqashar salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim min kalami khairil anam, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang ke-25, babu qasris salati fis safar. Bab mengqasar salat ketika bepergian jauh atau bepergian safar. Dan sebelumnya kita ingin mengambil beberapa muqaddimah tentang salat qasar. Pengertian mengqashar salat adalah an tusallas salatu ar-rubaiyata raka'atain. Salat yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan mengqashar salat. Salat yang 4 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat. Seperti salat asar menjadi 2 rakaat, salat zuhur menjadi 2 rakaat, salat isya menjadi 2 rakaat. Dan
dalil disyariatkannya mengqashar salat adalah dari Al-Quran, dari As-Sunnah yaitu hadis, dan dari ijma' para ulama. Di antara dalil dari Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar salat. Nah, ini dalilnya dari Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 101. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis riwayat Muslim, yaitu dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, bahwa beliau bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang surah An-Nisa ayat 101 ini. Waqad ammanallahu an-nasa. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan aman kepada manusia. Kenapa masih dibolehkan qashar? Karena kan ayatnya begitu. In khiftum an yaftinakum jazakallahu. Jika kalian takut ada musuh. Nah, sekarang manusia sudah aman, kata Ya'la bin Umayyah kepada Umar bin Khattab, kenapa kita masih mengqashar salat? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku dahulu heran sebagaimana engkau heran. Ya, sudah aman tapi kenapa masih boleh qashar? Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas kalian. Maka terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah aman tetapi tetap kalau dalam keadaan safar maka boleh mengqashar salat. Begitu juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fi safari ala raq'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhu. Aku pernah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu di dalam safar. Maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di dalam safar dari 2 rakaat. Begitu juga aku menemani Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Mereka semuanya tidak menambah 2 rakaat di dalam safar. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun ijma', maka dinukilkan ijma' oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Ibnul Munzir. Beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilm ala anna liman safara safaran yaqsuru fi mithlihi as-salah wa kana safaruhu fi hajjin aw umrah aw jihadin an yaqsura adh-dhuhra wal 'ashra wal isya fa yusalli kulla wahidin minhuma rak'atain. Imam Ibnul Munzir rahimahullah, kenapa disebutkan perkataan beliau ini? Karena beliau mempunyai kitab tentang ijma', itu intinya. Ya, sering kan saya nyebutkan Ibnul Munzir. Para ulama berijma' bahwa bagi siapa yang bersafar, yang di dalamnya dia mengqashar salat, dan safarnya itu untuk haji, atau umroh, atau jihad, atau yang lainnya, boleh dia mengqashar zuhur, asar, dan isya. Maka di setiap sholat dia mengerjakan 2 rakaat. Nah, ini ijma'. Adapun ijma' dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Kenapa saya sebutkan perkataan Imam An-Nawawi?
Karena beliau ulama mazhab Syafi'i dan negeri ini banyak mazhab Syafi'i. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Mati aja. Udah lagi kada nyaman awak. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yajuzul qasru fi safar fi adh-dhuhri wal 'ashri wal 'isya wa la yajuzu fi as-subhi wal maghrib wa la fil hadar wa hadha kulluhu mujma'un 'alaih. Boleh mengqasar di dalam safar, di dalam salat zuhur, asar, isya. Dan tidak diperbolehkan di dalam salat subuh, maghrib dan juga saat mukim. Nah, ini enggak boleh. Ya, dan ini seluruhnya adalah disepakati oleh para ulama, ijma' jadinya. Dan sedikit tentang manhaj, sebagian orang menuduh manhaj salaf itu tidak memakai ijma'. Nah, ini keliru. Ya, kita memakai ijma'. Cuma ijma'nya yang benar. Yang tidak benar tidak dipakai. Ya. Ijma'nya yang benar yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Adapun ijma' hanya berdasarkan kebanyakan, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, maka kita tidak memakai. Nah. Karena nanti ada komentar, tumben pakai ijma', ente aja enggak paham. Ya. Baik. Kemudian pendahuluan juga tentang qasar adalah tidak disyariatkan mengqasar sholat pada sholat subuh dan sholat maghrib. Tidak ada. Ya. Disyariatkan mengqasar sholat hanya zuhur, asar dan isya. Dan ini berdasarkan ijma' juga. Saya bacakan dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Fihi dalilun ala anna al-maghriba la yuqassar bal yusalla thalathan abadan wa kadzalika ajma'a alaihi muslimun. Di dalam hal ini terdapat dalil bahwa maghrib tidak diqasar, ya, tetapi disolatkan dengan 3 rakaat selamanya. Demikianlah kaum muslimin berijma'. Nah, ini beberapa pendahuluan tentang sholat qasar. Nah, kemudian para ikhwah, di dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Laqim, ketika mensyarah kitab Umdatul Ahkam, maka beliau mengatakan bahwa anna as-salata kanat faridatuha rak'atain muddata syahrin min qudumihi alaihi salatu wassalam al-Madinah wa kanu yatanaffalun fara'ahum alaihi salatu wassalam ya ayyuhan nas iqbalu faridatallah fa aqarrat salatal musafir wa zida fi salatil muqim. Nah, jadi awalnya kata beliau salat itu 2 rakaat. Semenjak Nabi Muhammad SAW itu sampai ke kota Madinah selama sebulan sholatnya 2 rakaat. Ya. Lalu tetapi penduduk kota Madinah suka mengerjakan ibadah. Akhirnya mereka banyak mengerjakan sholat sunnah, menambah dari 2 rakaat tadi. Nah, kemudian lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW menyetujui atau menetapkan, lebih tepatnya menetapkan sholat musafir 2 rakaat. Sedangkan sholat yang mukim ditambah menjadi 4 rakaat. Ya, sholat yang mukim menjadi 4 rakaat. Nah, ini berarti kalau ditanya kapan dibolehkan sholat qasar, ketika Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah ke kota Madinah. Jadi sholat qasar di Mekah selama di Mekah atau selama periode Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak ada. Ya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha bercerita, furidat salatus safar wal hadar rakaatain. Awalnya sholat safar dan sholat mukim itu 2 rakaat.
Falamma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah zida fi salatil hadar raka'atan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di kota Madinah, maka beliau ditambahkan di dalam sholat mukim 2 rakaat. Jadi yang asalnya 2 rakaat tambah 2 rakaat. Zuhur asalnya 2 rakaat tuh, tambah jadi 2 rakaat dan dia 4 rakaat. Kemudian asar 2 rakaat asalnya, lalu tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Isya 2 rakaat, jadi tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Seperti itu asalnya. Ya. Wa turikat salatul fajri li tulil qiraah. Wa salatul maghrib li annaha witrun nahar. Nah, ini dia. Sedangkan salat subuh tetap saja 2 rakaat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW kalau salat subuh panjang. Kalau 4 rakaat tambah panjang kasihan. Sedangkan kalau salat maghrib, kenapa? Dibiarkan saja 3, tidak ditambah 2. Karena salat maghrib itu adalah witirnya salat siang. Witirnya salat siang. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Faradallahu sholata hina faradaha raka'atain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat saat diwajibkannya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat begitu. Ada disebutkan di sini oleh Imam Al-Laqim faidah sufiyah. Faedah kaum tasawuf. Qala Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi berkata, lil insan sittatu asfar la budda lahu min qat'iha. Manusia mempunyai 6 safar di dalam hidupnya. Dia harus menjalani 6 safar tersebut. Safaruhu min salalatin tin ila sulb. Bersafarnya manusia dari sel sel sperma kepada tulang sulbi. Yang di situ dia akan berkembang. Tsumma minhu ilar rahim. Lalu setelah itu dari situ kemudian kepada rahim. Yang kedua. Tsumma minhu ilad dunya, dari rahim keluar ke dunia. Safar juga itu. 3. Tsumma ilal qabr, kemudian ke kuburan. 4. Tsumma ilal mauqif. Kemudian setelah itu dibangkitkan di kuburan menuju padang mahsyar. 5. Itu safar juga. Tsumma ila manzilis thawabi wal azab. Kemudian safar ke tempat mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa, itu surga atau neraka. Fa idza 'alima al-insanu hukma safari dunya fayanbaghi an yanzura fil muhim wa huwa ma baqiya min asfarihi. Apabila seorang manusia mengetahui hukum safar di dunia, hukum-hukum seperti sholat ini, maka semestinya dia memperhatikan sesuatu yang penting yang masih tersisa dari safarnya. Maksudnya, oke, safar kita sudah yang keberapa ini? Yang ketiga. Masih tersisa safar ke kuburan, safar ke padang mahsyar, safar ke surga atau ke neraka. Itu yang dimaksud beliau. Ya, itu yang dimaksud beliau. Dan benar saja. Ya, tetapi itu pemikiran manusia, belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya. Qala Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safar ala raq'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian. Beliau tidaklah mengerjakan sholat dalam perjalanan tersebut lebih dari 2 rakaat. Aku juga pernah menemani Abu Bakar, Umar, Utsman pun juga melakukan demikian. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari
hadis ini kita ingin ambil pelajaran, yaitu hukum mengqashar sholat saat safar. Apa hukum mengqashar sholat saat safar? Maka jawabannya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh. Pokoknya kalau safar, mau dia mengqashar, mau dia sholatnya sempurna, boleh saja. Tapi ada yang mengatakan hukumnya wajib, ya. Dan hukum wajib ini ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, Hammad bin Zaid, Umar bin Abdul Aziz, ini para tabi'in semua. Kemudian Abu Hanifah juga para tabi'i, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat sekelompok dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa mengqashar salat hukumnya wajib, yaitu pendapat Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, mereka mengatakan adalah wajib. Dalilnya apa itu? Dalilnya perkataan Aisyah yang saya bacakan tadi, bahwa awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat, baik itu saat mukim atau saat safar. Jadi lihat hukum asalnya. Hukum asalnya apa? 2 rakaat, ya. Baik itu saat mukim atau saat safar. Fa'aqarrat sholat atau fa'uqirrat sholatul safar wa zida fil hadar. Maka ditetapkan 2 rakaat untuk sholat safar dan ditambah untuk sholat mukim. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya mengqashar sholat karena dia hukum asalnya begitu. Hukum asalnya begitu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan di sini adalah pendapat yang pertama, yaitu hukumnya adalah wajib mengqashar salat. Wajib mengqashar salat. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, fa innal muslimin qad naqalu bit tawatur anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fi safar illa rak'atain wa lam yunqal anhu ahad annahu shalla arba'an qattu. Karena kaum muslimin telah menukilkan secara mutawatir itu kaum muslimin dalam jumlah yang banyak, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, saking banyaknya gitu. Mustahil untuk bersepakat sampai berdusta bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat di dalam safar kecuali 2 rakaat, dan tidak pernah dinukilkan dari seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwa Nabi Muhammad SAW kalau safar 4 rakaat. Nah, enggak pernah. Ya, kalau safar 4 rakaat tidak pernah. Jadi pendapat yang lebih kuat dikuatkan dalam majelis ini, hukum qashar saat safar, hukum mengqashar salat saat safar apa? Wajib. Hukum mengqashar salat saat safar adalah wajib. Kemudian permasalahan selanjutnya, apakah disyaratkan niat mengqashar salat ketika awal salat? Apakah harus ada niat di awal sholat bahwa saya mau mengqashar? Haruskah, adakah syaratnya niat tersebut? Contoh misalkan, ada orang masuk mengerjakan sholat zuhur saat safar. Lalu dia berniat sholat zuhur.
dan tidak menghadirkan niat saat sholat tersebut dia untuk sholat 2 rakaat. Paham nih? Ya, untuk mengqashar sholat. Dia tidak menghadirkan niat untuk mengqashar sholatnya. Nah, bagaimana ini? Ya, berarti niatnya belum ada di awal sholat untuk mengqashar sholat. Niatnya belum ada di awal sholat untuk mengqashar sholat. Maka syarat, apakah syarat harus ada niat untuk mengqashar sholat? Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang kita kuatkan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa tidak disyaratkan untuk niat mengqashar sholat, tidak disyaratkan. Jadi kalau pas pian sholat, saya sedang safar, lalu sholat zuhur, di awal sholat belum ada niat untuk mengqashar sholat karena lupa, ya, maka lalu di rakaat kedua baru ingat, tadi kada berniat mengqashar nih, apakah kita boleh mengqashar? Karena di awalnya tidak punya niat, maka jawabannya adalah boleh. Ya, tidak disyaratkan niat terlebih dahulu. Tidak disyaratkan niat terlebih dahulu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal awwal huwa sahih allati tadullu alaihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yaqsuru bi ashabihi wa la yu'allimuhum qabla ad-dukhul fi sholati annahu yaqsur. Pendapat yang sahih adalah yang ditunjuki oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau kalau safar sedang mengqashar salat bersama para sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memberitahukan kalau seandainya beliau ingin mengqashar salat di awal-awal Islam. Ya. Wala ya'muruhum biniyatil qasr. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan mereka untuk berniat mengqashar salat. Walihada lamma sallama min rak'atain nasiyan qala lahu dzul yadain aqsuratis shalah am nasita. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW ketika salat zuhur, tapi kemudian salatnya cuma 2 rakaat, lalu diingatkan oleh Dzul Yadain, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengqashar salat atau engkau lupa? Nah, itu jadi. Apa engkau mengqashar salat atau engkau lupa? Jadi asalnya adalah tidak disyaratkan untuk niat mengqashar salat. Di sini Rasulullah SAW mengatakan lam ansa walam tuqsar. Aku tidak lupa dan juga tidak diqashar salat. Jadi kalau ada orang lupa, imam lupa, ya, seorang ulama lupa salatnya, ya wajar manusia. Nabi Muhammad SAW saja seperti itu. Nah, jadi bukan sesuatu yang buruk. Tapi semestinya seorang yang sholat, apalagi jadi imam, apalagi jadi panutan, maka harus hati-hati, menghadirkan hati, jangan sampai pikiran macam-macam. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Jarak yang disyariatkan untuk kebolehan mengqashar sholat. Berapa jarak yang disyariatkan untuk kebolehan mengqashar sholat? Dan ini permasalahan panjang, ya, permasalahannya panjang. Dan pendapat yang kita kuatkan adalah tidak ada batasan jarak untuk mengqashar sholat, tetapi itu dikembalikan kepada kebiasaan. Dikembalikan kepada kebiasaan. Dan ini adalah pendapatnya sebagian ulama mazhab Hambali,
kemudian dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Siddiq Hasan Khan, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Yang artinya jika kalian bepergian di bumi maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat. Di sini pada ikhwah bepergian tidak disebutkan pembatasannya, bepergian di bumi tidak disebutkan pembatasannya. Maka pada saat itu ya kembalikan kepada kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Lihat perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hadza qaulu katsirin minas salaf wal khalaf. Ini adalah pendapat kebanyakan dari ulama salaf dan ulama khalaf. Ya, yaitu tidak ada pembatasan jarak untuk safar. Yang penting dikembalikan kepada kebiasaan orang setempat. Dari Masjid Al-Faruq ke Martapura, apakah disebut safar atau tidak? Kalau mereka orang Masjid Al-Faruq sama orang Martapura menganggap safar, maka berarti safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Kalau seandainya tidak menganggap safar, maka berarti tidak menganggap safar, tidak safar. Ya, tidak safar. Meskipun lebih daripada 80 kilo. Nah, kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga berkata, kullu ismin laisa lahu haddun fil lughah. Setiap nama yang tidak ada batasannya di dalam bahasa, wala fi syara', tidak ada juga batasannya dalam syariat. Fal marju'u fihi ilal 'urf. Maka dikembalikan kepada uruf. Uruf itu kebiasaan. Fama kana safaran fi 'urfin nas fahuwa as-safar alladhi 'allaqa bihi syari'ul al-hakim. Apa yang menjadi kebiasaan di tengah manusia safar, maka maka itulah safar yang diinginkan di dalam syariat. Wa dzalika mithlu safari ahli Makkah ila Arafah. Orang Mekah pergi ke Arafah. Itu tidak jauh. Orang Mekah ke Arafah. Maka ini disebut safar. Fa inna hadhil masafah barid. Sesungguhnya jaraknya cuma 1 burud. 1 burud itu jarak antara istilah yang biasa digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Wa hadza safarun thabata fihi jawazul qasr wal jam' bis sunnah. Dan ini safar dibolehkan di dalamnya mengqasar dan menjamak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal barid huwa nisfu yaum bisayril ibil wal aqdam wa huwa rub'u masafati yaumain wa lailatain. Dan 1 barid itu adalah orang bersafar setengah hari, 12 jam berarti. Orang bersafar setengah hari. Itu jalan kaki atau naik onta. Itu jalan kaki atau naik onta. Jadi dikembalikan kepada apa? Uruf, kebiasaan. Baik. Tadi sudah kita pelajari tentang jarak safar yang dibolehkan mengqasar sholat. Nah, kita ambil pendapat yang mana? Jarak safarnya yang mana? Sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 101. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya. Kapan boleh mengqasar sholat jika ingin bersafar? Kapan boleh mengqasar sholat jika ingin bersafar? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Munzir berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna lilladhi yuridu as-safara an yaqsura as-salata idza kharaja
an jami'i buyutil qaryah allati minha yakhruj. Para ulama yang kami hafal ilmunya bersepakat bahwa siapa yang ingin bersafar dan mengqashar salat, jika dia boleh mengqashar salat jika dia keluar dari seluruh rumah desanya yang dia berangkat darinya. Ya, yang dia berangkat darinya. Jadi keluar dari seluruh rumah-rumah desanya baru boleh mengqashar. Saya beri contoh ya. Misalkan ini Banjar, ini Kandangan. Kan kalau menuju Kandangan kan sudah dinamakan safar. Nah, ternyata kita masih sampai Binuang atau sampai Banjarbaru atau sampai Martapura lah. Boleh nggak mengqashar? Di rumah kita di Banjar, di kompleks ini. Kapan boleh mengqasharnya? Setelah keluar dari rumah-rumah yang dia tinggal di situ, kampung yang dia tinggal, kampung kita ini. Maka kapan kita keluar, maka kita boleh mengqashar sholat. Paham ini? Jadi tidak harus sampai ke tempat qasharnya dulu. Di tengah-tengah perjalanan pun boleh. Paham ya? Kapan boleh mengqashar sholat kalau begitu? Ketika sudah keluar dari seluruh rumah-rumah kampung yang ia berangkat darinya. Yang ia berangkat darinya. Nah, baru dia boleh mengqashar sholat. Ya, kalau ulun misalkan dari pesantren, kapan boleh mengqashar sholat? Ketika keluar desa, rumah-rumah orang desa, desa Lokrawa, keluar, boleh sudah mengqashar sholat. Meskipun tidak sampai kepada jarak safar, tetapi kan mau safar nih ditanya. Paham ini? Berarti boleh nggak dikerjakan qashar sholat di rumah? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Mengqashar sholat di rumah tidak diperbolehkan. Dan permasalahan ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan syarat-syarat mengqashar sholat. Salah satu syarat mengqashar sholat adalah dia sudah keluar dari kampungnya. Dia sudah keluar dari kampungnya. Ya. Dan ini kesepakatan para ulama mazhab fikih yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma atasnya. Kenapa? Apa dalilnya? Surah An-Nisa 101 tadi. Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya. Jika kalian bepergian di atas muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Nah, berarti kalau masih di kampungnya itu tidak boleh. Harus dia bersafar. Masa kecil ulun di komplek Ratu Jaleha. Depan Sari Mulia itu udah komplek ya. Komplek. Nah, kapan boleh mengqashar salatnya? Keluar dari rumah kan gang 8 terus mau ke Barabai misalkan. Nah, itu sampai Samsat. Entah? Boleh itu sudah mengqashar salat. Kenapa? Karena sudah keluar dari apa? Rumah-rumah kampungnya. Kampung ulun di Ratu Jaleha. Nah, begitu ya. Paham ya? Ini salah satu syarat mengqashar salat. Jadi permasalahan yang berkaitan dengan mengqashar salat adalah salah satu syaratnya an yakuna qad faraqa baladahu. Hendaknya dia sudah keluar dari daerahnya. Baik. Cukup dulu. Masih ada waktu 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Ada mic? Ulun tadi hendak libur tapi sayang jadah. Terima kasih Ustaz. Nah,
yang saya tanyakan kan minggu kemarin kita mempelajari mengenai menjamak. Iya. Menjamak, mengkasar itu sama-sama diringankan kan. Jadi sama-sama perjalanan jauh. Itu apa perbedaannya Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dalam perjalanan kita ingin menjamak atau mengkasar, tetapi kita ketemu masjid yang sedang melaksanakan jamaah yang normal, misalnya yang 4 rakaat. Apakah kita menunggu imam selesai atau kita mendirikan sholat sendiri atau gimana Ustaz? Makasih. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk menjamak sholat itu dikerjakan karena identik dengan sulit. Sedangkan mengqashar sholat dikerjakan karena identik dengan safar. Kalau tidak safar tidak boleh qashar sholat. Tapi kalau jamak ukurannya adalah sulit atau tidak, menyulitkan, memberatkan atau tidak. Selama memberatkan, baik itu dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim, maka boleh menjamak. Gitu ya, boleh menjamak. Jadi hubungannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tentang sholat apa tadi? Oh ya, bagaimana kita musafir singgah di masjid orang yang imamnya itu mukim? Apakah kita ikut ataukah kita sholat sendirian? Maka jawabannya adalah mengerjakan sholat berjamaah itu disyariatkan meskipun bagi yang sedang safar. Maka mengikuti imam pada saat itu. Ya, mengikuti imam. Kalau imamnya sedang sholat, maka kita ikut sholat. Meskipun imamnya mukim. Nanti disesuaikan. Kalau imamnya mukim, ya mukim itu artinya tidak safar, maka dia ikut sholat. Pas sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya, maka dia ikut dari rakaat ketiga misalkan. Berarti kan 2 rakaat ketinggalan. Maka dia menyempurnakan sholatnya. Ya, jangan sampai mengerjakan sholat sendiri atau menunggu sholat. Rasulullah SAW bersabda tentang menunggu sholat. Ada orang yang tidak sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan kalian tidak sholat bersama kami? Ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Apa yang menahanmu untuk tidak sholat bersama kami? Maka orang tersebut menjawab, saya sudah sholat di tempat lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mendapati sholat berjamaah maka sholatlah. Meskipun sudah sholat, apalagi yang belum sholat. Ya. Saya carikan hadisnya, lengkapnya. Nah, ya Rasulullah asabatni janabah, ada hadis. Nah, ini dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh orang tersebut, kan beliau mengatakan, kenapa engkau tidak sholat bersama kami? Kemudian orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, inni qad kuntu shallaitu fi baiti. Aku sudah sholat di rumah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in, meskipun tetap ikut. Jadi kalau kita ada jamaah, kita ikuti jamaahnya. Meskipun kita sedang safar. Nanti sholatnya menyesuaikan antara sholat mukim dengan sholat musafir.
Apabila imamnya muqim, maka berarti makmumnya mengikuti imam, yaitu sholatnya sempurna. Kalau dia tidak ikut dari awal berarti dia menyempurnakan. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Waalaikumsalam. Misalkan begawi atau supir taksi antar kota dari Banjarmasin ke Kandangan, misalkan hari-hari kan belum bulik, apakah itu diwajibkan juga safar? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-hukmu yaduru ala ma'illati wujudan wa adam. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Baik sebabnya ada atau tidak ada. Apabila ada sebab, maka kerjakan hukumnya. Apabila tidak ada sebab, maka kita tidak kerjakan hukumnya. Sholat qasar saat safar, karena untuk meringankan. Maka ketika ada safar, meskipun setiap hari, boleh dia mengqasar sholat. Ya, boleh dia mengqasar sholat. Karena ada sebabnya. Ada apa? Sebabnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Seperti para supir bus, ya itu boleh itu mukasar. Mungkin dia jarang sholat sempurna itu, atau jarang sholat. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.